Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Hidayat dengan NIM 230508070 dari program studi pendidikan teknik elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian orde 1. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya resistor, induktor, dan juga kapasitor. Jadi elemen-elemen tersebut bisa disusun menjadi sebuah rangkaian orde 1. Kita bisa menyusunnya dua dari komponen tersebut menjadi rangkaian orde 1, bisa RC, dan juga bisa RL, RC dan R. Kemudian bagaimana perbedaannya dengan rangkaian yang R saja? Rangkaian yang R saja. Jadi yang rangkaian R saja umpamanya seperti ini. Ini bisa kita selesaikan mungkin di R1, R2, VR2 sama dengan I dikali dengan R2. Kalau kita sudah masuk di rangkaian RC, dia akan menjadi rangkaian orde 1. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa IC sama dengan C dV per dt. Ini bentuknya persamaan differential equation. Kemudian kalau di RL itu VL sama dengan L dI per dt. Ini juga merupakan persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini, orde 1 ini, bisa kita sebut rangkaian RC dan RL adalah rangkaian orde 1. Kemudian kita lanjut bagaimana cara menganalisis rangkaian orde 1. Ini salah satu caranya adalah dengan menentukan initial condition. Di mana kondisi awal di mana? Kalau di rangkaian RC, kondisi awalnya itu berada di C. C-nya bisa menyimpan energi. Jadi kondisi awal C-nya itu mempunyai initial condition. Dari C itu mempunyai tegangan mungkin 5 volt atau 12 volt. Jadi C-nya itu bisa menyimpan energi. Dan memiliki IC atau initial condition. C-nya itu mungkin bisa 5 volt
bisa 12 volt. Jadi kondisi awal C nya itu sudah punya tegangan. Kemudian C itu seperti baterai yang bisa di charge, jadi dia punya tegangan awal kalau di charge 5 volt, tegangan awal 5 volt. Kondisi kalau di charge 5 volt tegangan awal jadi tegangan awal 5 volt. Kondisi ini ketika tidak ada sumbernya, sehingga apa? Sehingga energi yang tersimpan di C bisa mengalir ke R. Sehingga energi yang tersimpan di C bisa mengalir ke R. Bagaimana sirkuit tersebut? Apa yang terjadi di sirkuit RC ini ketika tidak ada sumbernya dan ketika ada IC di C, yaitu tegangannya sekitar 5 volt atau 12 volt atau berapapun itu. Apa yang terjadi di situ, responnya bagaimana? Itulah yang dinamakan dengan natural response. Natural response. Natural response itu dimana ada IC, dan tidak ada sumber lain. Jadi IC-nya berada pada komponen yang bisa menyimpan energi. Kalau di RC itu kapasitor, sedangkan kalau di RL itu induktor. Kita lanjut ke rangkaian RC. Kita lanjut ke rangkaian RC. Tadi saya sudah menjelaskan ketika terhubung C-nya, ketika terhubung di kondisi awal mungkin tegangannya 0, lalu terisi charge, sehingga V-nya atau tegangannya naik sampai dengan sumbernya. V-nya naik sama dengan sumbernya, naik sampai dengan sumbernya. Kalau sumbernya 5 volt, kalau sumbernya 5 volt, nanti naiknya sampai 5 volt. Ketika itu sumber ini kita lepas, sehingga rangkaiannya tertutup jadi seperti ini. Jadi hanya rangkaian RC saja tanpa sumber, tapi dengan IC bahwa C-nya sudah punya tegangan sebesar 5 volt. Kemudian apa yang terjadi pada rangkaian di sini, responnya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu yang disebut atau yang dinamakan dengan natural response. Kemudian kita bisa cari dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Kita bisa cari menggunakan hukum Kirchhoff. Di mana tegangan inputnya itu 0, jadi VI sama dengan VR ditambah VC, 0 sama dengan VR ditambah VC. VR ini kita bisa tuliskan I kali R ditambah VC, dimana I-nya yang mengalir di sini karena seri itu jadi IR dan IC-nya itu sama, jadi IR sama dengan IC sama dengan IC yang tadi ya, C dVC per dt. Kita
kita bisa ubah jadi 0 sama dengan C dVC per dt dikali dengan F ditambah VC. Ini yang dinamakan dengan ODE ya. ODE atau kita bisa sebut ordinary differential equation. Kemudian kita bisa cari solusinya menggunakan Laplace transform. Laplace transform kita sederhanakan menjadi RC dt tambah VC. Kemudian kita sederhanakan lagi dikali R dikali per RC dVC per dt tambah 1 per RC VC. Kemudian kita bisa mentransformnya jadi, kita tulis di sini, ini dengan kondisi awal IC V0 sama dengan I. Kemudian kita bisa bentuk jadi SVCS dikurangi A ditambah 1 per RC VCS. SVCS SVCS ditambah 1 per RC VCS dengan A. Kemudian kita faktorkan jadi VCS S plus 1 per RC dengan A. Ini untuk Laplace transformnya. Sekarang kita tinggal melakukan inverse Laplace. Di sini VCS A kali E pangkat min T RC. Kita time domainkan jadi VCT sama dengan A kali E pangkat min T per RC. Jadi ini rumus untuk rangkaian RC. Kemudian kita bisa lihat untuk kondisi T0, T sama dengan 0, itu V0 sama dengan V0. V0 di sini sama dengan V0 sama dengan A
kali E pangkat min 0 per RC sama dengan, karena E pangkat min 0 RC itu sama dengan V0, itu jadi sama dengan V0 sama dengan A. Jadi VCT sama dengan V0 kali E pangkat min T per RC. Ini rumus untuk RC. Kemudian selain itu ada yang namanya itu time constant. Time constant itu lambangnya tau. Jadi di sini VCT sama dengan V0 kali E pangkat min T per tau sama dengan jika time constantnya sama dengan T, maka V0 kali E pangkat 1 sama dengan V0 kali E pangkat 1 itu nilainya sekitar 0,368 V0. Kemudian untuk gambar grafiknya, kalau kita gambarkan grafik jadi seperti ini. V0 0,368 di sini untuk kondisi T sama dengan. Nah, itu untuk rangkaian RC. Lalu kita lanjut ke rangkaian FL. Jadi initial condition ketika L mempunyai energi, ketika saklarnya tertutup, rangkaiannya jadi seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kita juga akan memakai hukum Kirchhoff di sini. Jadi untuk VI sama dengan VR ditambah VR 0 sama dengan I kali R ditambah L dI dt. Sama dengan, sederhanakan jadi dI per dt tambah R per L kali I. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan Laplace transform. Jadi di sini kita ubah bentuknya jadi SIS dikurangi A ditambah untuk IC ya, C itu
kondisinya I0 sama dengan A. Kita lanjut kembali, SIS dikurangi A ditambah R per L kali IS kita bisa sederhanakan jadi S IS S tambah R per L IS S dengan A. IS sama dengan A per S tambah R per L. Kemudian kita sama seperti tadi, kita inverse Laplace menggunakan inverse Laplace, jadi IS A kali E pangkat min R per L T A kali E pangkat min R per L per T kita time domain kan, jadi IT sama dengan A kali E pangkat min R per L T. Ini bentuknya seperti ini untuk rangkaian RL. Kemudian kita masuk ke untuk kondisi T sama dengan 0. Untuk T, kondisi T sama dengan 0, itu I0 nya itu sama dengan I0 sama dengan I0 sama dengan sama dengan A kali E pangkat min R per C kali 0 sama dengan A kali E pangkat 0 I0 0 sama dengan A. Karena E pangkat 0 jadi I0 sama dengan A. Kita bisa tulis jadi IT sama dengan I0 kali E pangkat min R per L kali T. Ini untuk rumus rangkaian RL. Kemudian kita lanjut ke time constant. Time
Untuk di RL itu time constantnya sama dengan L per R. Kalau di RC tadi time constantnya itu sama dengan R kali C. Jadi di sini IT sama dengan IT sama dengan A kali E pangkat min T per L per R. Ini untuk rumus dari time constantnya. Kemudian kalau digambarkan grafik bagaimana? Seperti ini gambarnya, sama seperti tadi ya. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.